بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fid din, hadirin wal hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat dijauhkan dari bala dan musibah, yang mana ini semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izinnya semuanya kita bisa berkumpul kembali dalam rangka bertafaqquh fid din. Semoga ini semua adalah pertanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Pembahasan kita kali ini ayyuhal ikhwah, karena kita mumpung berada masih di penghujung ya, di awal bulan Sya'ban. Sekarang sudah masuk tanggal malam ke-12. Iya, benar apa tidak? Kalendernya sama nggak dengan Timur Tengah? Apa berbeda hijriahnya? Ya, kalau di Timur Tengah sekarang sudah insyaallah ba'da maghribnya masuk ke 12 hijriah. Artinya bahwa ya kita masih belum telat ya membahas tentang masalah ada apa ini dengan bulan Sya'ban. Apa fadilahnya, apa keutamaannya, amalan-amalan apa saja yang disyariatkan, dan amalan-amalan apa saja yang tidak disyariatkan, agar kita tidak melakukannya sebagaimana banyak yang melakukannya. Ikhwani fiddina azani Allah wa iyyakum. Ini penting ya untuk kita pelajari agar kita tidak salah langkah. Makanya benar perkataan peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu baru kita memahami hakikat itu sendiri. Dalam peribahasa disebutkan perkataan seorang ulama, araftu syarra la li syarri lakin litawaqqihi wa man lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk melakukannya, akan tetapi dalam rangka membentengi diri. Ya. Faman lam ya'rifil khaira minasyarri yaqa'u fihi. Barang siapa yang tidak bisa membedakan mana kebaikan dari keburukan, maka dia akan terjerembab dalam keburukan. Kalau siapa yang nggak tahu masalah syirik, maka akan terjerembab dalam syirik. Yang nggak tahu masalah bid'ah akan terjerembab dalam masalah bid'ah. Yang nggak tahu riba, ya dia akan masuk ke lubang riba ketika bertransaksi tanpa ia sadari. Kenapa? Tidak mau mempelajarinya. Ini penting sekali ya ikhwah. Makanya di sini nanti kita akan bahas juga amalan-amalan yang tidak disyariatkan yang viral di bulan Sya'ban. Ya, yang banyak orang menggandrunginya dan itu dihukumi sebagai din agama, taqarrub ila Allah subhanahu wa ta'ala.
Taib, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyakum. Saya bawakan kitabnya ya, ini baru muncul dari hasil karya beliau ya, Syekh Ibrahim, Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala, dari kitab beliau atau kutub beliau kecil ya, At-Ta'rifu bi Syahri Sya'ban. Penjelasan atau definisi dengan bulan Sya'ban, wa bayanil masyru'i fihi wal muhdatsi minal a'mal, serta penjelasan amalan-amalan yang disyariatkan dan amalan-amalan yang muhdats, yang bid'ah dari amalan yang banyak digandrungi oleh masyarakat di bulan tersebut ya. Ini penting sekali untuk kita bahas karena kita sekarang di bulan Sya'ban. Qani fiddin azani Allah wa iyyakum. Pertama kali yang akan kita bahas ya, pengertian dari Sya'ban. Atau apa arti dari Sya'ban? Ya penting juga kita untuk memahaminya agar tahu hakikatnya. Sya'ban kata beliau adalah ismun lihadas syahr, nama dari bulan ini. Wa huwa syahrul tsamin minal ashhuril arabiyyah. Sya'ban ini hari ke-8 di bulan Arab ya, yang terletak antara Rajab dan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan sanadnya hasan. Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan, kata Nabi ketika menjelaskan bulan Sya'ban. Itulah bulan yang kebanyakan manusia lalai ya, yang mana bulannya tersebut terletak di bulan Rajab dan bulan Ramadan. Dan faktanya membuktikan demikian ya, survei membuktikan bahwasanya manusia sebelum datang Ramadan itu benar-benar dalam lalai banget. Nanti dikagetkan ketika awal masuk Ramadan, mereka kaget tuh. Kagetnya ya karena nggak biasa puasa ya, susah biang, nggak pernah ke masjid ya. Nanti dilihat tuh, kelihatan di awal-awal Ramadan wajah-wajah baru di masjid. Ya, wajah-wajah baru. Kenapa? Karena selama 11 bulan ini dia tenggelam dalam kelalaiannya. Ya, tenggelam dalam kelalaiannya. Nanti akan muncul lagi Ramadan berikutnya. Jadi 11 bulan ini ngapain aja? Meninggal dunia. Ya, meninggal dunia tapi nggak dikubur. Ya, meninggal dunia absen ya dari masjid 1 tahun. Ya, wal iyadzubillah. Makanya kata Nabi, "Dzalika syahrun yaghfalun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan," yaitu bulan yang kebanyakan manusia lalai ya, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalimat Sya'ban diambil dari kalimat Sya'ab. Dari kalimat Sya'ab, shin ain ba. Apa maknanya? Tutlaqu hadhil kalimah ala makna at-tafarruq. Maknanya adalah pemisah. Yang memisahkan, at-tafarruq, yang memisahkan. Qala Ibnu Sukait atau Ibnu Sakit ya, Imam Ibnu Sakit mengatakan, wa qad sya'aba syai'a idza farraqahu wa bayyanahu wa aslahahu. Sesuatu itu apabila sudah sya'ab ya, maka itu sudah terpisah. Ya, sudah ada pembedanya. Makanya dinamakan al-maniyah, kematian, dinamakan syu'ub. Apa syu'ub? Yakni karena kematian itu yang memisahkan. Yang memisahkan dia dengan dunia, yang memisahkan dia dengan karib kerabatnya, yang memisahkan dia dari apa? Dari semuanya. Nah, Sya'ban yaitu pemisah antara Rajab dengan Ramadan. Ya. Sekarang sudah masuk 12 Sya'ban, berarti berapa hari lagi Ramadan? Ya, sekitar 18 hari lagi kurang lebih ya. Semoga kita semua dipertemukan dengan bulan Ramadan dan bisa beribadah di dalamnya sebagaimana mestinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin selanjutnya, kenapa sih dinamakan Sya'ban? Apa alasannya? Kenapa bulan ini dinamakan bulan Sya'ban, pemisah? Atau ini pemisah sebagaimana yang disebutkan. Apa sebabnya? Ini ada 2 pendapat ulama yang terkemuka, ya, yang tersohor. Artinya para ulama
nggak tahu ulama bahasa ya atau ulama syariat berselisih pendapat ya tentang makna kenapa dinamakan bulan Sya'ban dengan bulan Sya'ban. Yang pertama, sebabkan annal araba kanu yatasya'abuna fihi, ya, bahwasanya orang Arab dahulu berpencar di bulan tersebut. Yatasya'ab, berpencar, berpisah. Imma li talabil miyah aw lil gharat. Entah itu dalam rangka mencari air karena di sana kan gersang. Nah, kayak di sini kan. Ya, di sana gersang. Di mana di situ ada air, disitulah banyak orang yang bermukim. Ya, karena semuanya padang pasir. Ya, untuk mencari air itu jarang sekali. Nah, mereka berpencar di bulan Sya'ban, yatasya'ab. Au lil gharat, atau dalam rangka berperang. Qala Ibnu Faris rahimahullah, summiya Sya'ban litasya'ubihim fihi, dinamakan Sya'ban karena litasya'ub, karena berpencar. Ai litafarruqihim fi talabil miyah, yakni mereka berpencar dalam rangka untuk mencari air. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala mengatakan Sya'ban summiya litasya'ubihim fihi likathrati al-gharat. Sya'ban itu orang Arab berpencar di dalam karena banyak ghar, yakni banyak ya ghar atau yakni perang di dalamnya. Nah, makna yang kedua adalah dari makna Sya'ban, sebab dinamakan Sya'ban li'annahu sya'ab, karena dia sya'ab. Apa itu sya'ab? Dhahara baina syahrai Rajab wa Ramadan, karena dia yang memisahkan antara Rajab dengan Ramadan, sehingga dinamakan bulan Sya'ab. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, bulan Sya'ban juga memiliki nama lain yang mungkin kita jarang tahu. Apa namanya? Dinamakan bulan Sya'ban dengan bulan Al-Ajlan. Al-Ajlan. Al-Ajlan itu yang jalannya cepat. Yang cepat berlalu itu ajlan. Makanya dinamakan dalam bahasa Arab roda itu al-ajal. Ya, karena cepat muter, ya, cepat bergerak. Nah, apa maksudnya al-ajlan? Dinamakan bulan Sya'ban itu ajlan. Qala Az-Zabidi, Imam Zabidi mengatakan wal ajlanu Sya'ban. Yang dimaksud ajlan adalah Sya'ban. Summiya bidzalik, dinamakan demikian lisur'ati mudhiyihi wa nafadihi, karena bulan Sya'ban itu cepat sekali berlalunya, cepat sekali habis. Ya, cepat sekali habisnya, ketemu udah masuk Ramadan. Ya. Dan orang tidak merasakan dia ini berada di Sya'ban kecuali setelah dikagetkan dengan apa? Dengan sidang isbat kemenang. Ya, langsung oh berarti besok Ramadan. Cepat sekali hilang. Dia pengen puasa, bentar lagi puasa Sya'ban. Tahu-tahu sudah nisfu Sya'ban, sudah pertengahan. Kalau sudah nisfu Sya'ban nggak boleh puasa. Ya, bagi orang yang belum berpuasa, ya sudah tinggal nunggu detik-detik mau masuk Ramadan. Cepat sekali berlalunya. Ya. Summiya bidzalik li sur'ati mudhiyihi wa nafadihi. Ai nafadu ayyami. Dia cepat berlalu harinya. Qala Ibnu Sayyidihi, berkata Ibnu Sayyidihi, wa hadzal qaul laisa biqawi. Tapi ini tidak kuat menurut Ibnu Sayyid. Kenapa? Karena li'anna Sya'bana idza kana fi zamani tawilil ayyam fa ayyamuhu tiwal. Karena kalau bulan Sya'ban masuk di hari yang panjang, karena di sana itu ada musim yang harinya panjang. Ya, di musim panas itu siangnya panjang, malamnya pendek. Musim dingin, malamnya yang panjang, siangnya yang pendek. Ya, masih ingat kalau musim dingin subuhnya itu, ya musim dingin berarti malam yang panjang. Maghribnya, subuh dulu ya, apa maghribnya dulu? Maghribnya ya, karena mulai dari malam. Maghribnya jam 4:30. Maghribnya 5:30 sudah azan, sudah waktu maghrib. Subuhnya 6:30. Subuhnya
7:30. Jadi kalau antum tidur habis Isya jam 3 itu sudah melek, seger matanya. Mau ngapain bingung, subuhnya 6:30. Mau tidur lagi, misal tidur jam 2, bangun subuh kekejar. Kenapa? Karena panjang waktunya. Nah, ini kata para ulama, musim dingin itu ya ghanimah, rampasan perang bagi orang soleh. Karena malamnya bisa untuk sholat tahajud, gampang untuk tahajud, nggak susah. Tidur 5 jam, 6 jam bisa bangun sholat tahajud. Nah, siangnya pendek bisa dilakukan untuk puasa. Ya, begitu sudah masuk zuhur, untuk ke maghrib tuh hitungan jam, deket banget. Ya, 4:30 maghribnya. Ya, 4:30. Jadi kalau puasa Ramadan bertemu dengan musim dingin itu biasanya di Desember dan Januari. Ya, Desember, Januari itu puncaknya musim dingin. Maka puasanya cepat. Tapi kalau musim panas, kebalikannya, siang yang panjang. Siangnya yang panjang, malamnya yang pendek. Ya, seperti di bulan Juli, September sampai Oktober. Ya, salat subuhnya jam 4 pagi, jam 4 subuhnya. Maghribnya 6:30. Ya, maghribnya 6:30 dan itu panas ya, 50 derajat. Bayangkan, udah waktu maghribnya panjang, ya, mataharinya mencolok, ya, 50 derajat. Keluar rumah, boro-boro mau nelen ludah, nggak ada, kering. Ya, kering banget, nggak bisa nelen tuh kayak sakit, saking keringnya. Ya, lihat, subhanallah, lihat ya. Terus diganjar dengan puasa Ramadan. Ya, makanya berlipat-lipat itu. Mungkin pahala satu negara dengan negara lain berbeda tergantung cuacanya, ya, dan keikhlasannya. Nah, kata beliau ini nggak benar katanya, karena kalau Sya'ban masuk di musim panas mungkin bisa panjang. Ya, kalau di musim dingin mungkin bisa pendek. Tapi dibantah lagi sama ulama yang lain, dikatakan qala Ibnul Mukarram atau Makram, ini juga nggak benar. Kenapa? Yang dimaksud cepat berlalu artinya bulannya itu cepat habis, bukan siangnya atau malamnya, tapi cepat berlalu. Ketemu-ketemu udah dikagetkan saja dengan bulan Ramadan. Dan ini sekarang kita nyata. Kemarin baru kita ketahuan masuk di bulan Sya'ban awal, sekarang sudah mau masuk pertengahan saja. Nanti nggak kerasa lagi, tahu-tahu ya sidang isbat kemenang saja. Ya, kapan nih puasanya? Besokkah atau lusanya? Ya, mudah-mudahan nggak ada keributan deh. Naam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah, ya, artinya keributan di sini tidak ada perbedaan. Semuanya sama. Ya, karena kita dipusingkan nanyanya, Ustaz puasanya ikut sama siapa? Mau sama ormas tertentu atau sama pemerintah? Padahal udah kita sering bahas di sini ya. Bahwasanya yang menentukan puasa itu siapa? Pemerintah. Ya, bukan ormas. Ya, bukan ormas. Apalagi cara yang dilakukan adalah syar'i dari pemerintah, yaitu dengan meru'yah hilal, melihat hilal. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti pemerintah. Ya, karena mereka yang berhak untuk menentukan Ramadan dan hari raya. Ramadan dan hari raya. Naam. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, kata beliau, li anna Sya'ban qad thabata fil adhan annahu syahrun qasir. Karena Sya'ban ini ya telah kita ketahui bahwasanya dia bulannya pendek, cepat sekali habis. Fi ayyi zamanin kan, di waktu apapun, entah itu musim panas atau musim dingin. Li'anna sauma yafja fi akhirih, karena masuknya puasa Ramadan itu yang akan mengagetkan manusia yang lalai tadi. Falidzalika summiyal ajlan, oleh karenanya dinamakan bulan Sya'ban bulan ajlan. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masuk poin berikutnya, yang ketiga adalah al-a'mal al-masyru'ah fihi. Amalan apa saja yang disyariatkan di bulan Sya'ban. Yang ini amalan di sini amalan sunnah, bukan amalan yang wajib. Amalan wajib kita tahu, ya, sholat 5 waktu. Ya, sebagian orang menunaikan zakatnya di bulan ini, di bulan Sya'ban, ya, karena hitung-hitungannya dekat dengan Ramadan.
Ya, itu kembali ke masing-masing. Ada yang hitungannya di bulan Rajab, ada yang hitungannya di bulan Ramadan. Ya, itu dikembalikan ke masing-masing karena harus satu haul, 1 tahun. Nah, amalan yang dimasyru'kan, yang disyariatkan adalah yang pertama, di bulan Sya'ban al-iktsaru minas siyam. Perbanyak puasa. Nah, ini puasa apa? Puasa sunnah secara mutlak di bulan tersebut. Bukan hanya Senin Kemis saja. Artinya puasa hari-hari yang ada di bulan Sya'ban silahkan puasa. Mau hari apa saja, hatta Jumat dan Kamis, hatta Jumat dan Sabtu. Ya, perbanyak ya puasa di bulan Sya'ban. Ya, karena Nabi SAW telah valid dalam sunnah yukthiru minas siyami fihi. Karena Nabi banyak memperbanyak puasa di bulan tersebut. Fayasumu aktsarahu. Disebutkan dalam riwayat, nanti kita bahas, beliau banyak sekali puasa di bulan Sya'ban, kecuali sedikit sekali yang enggak. Artinya hampir Nabi itu membulatkan bulan ini dengan puasa. Seperti Ramadan hampir sama. Cuman sedikit sekali yang enggak berpuasa. Berarti kebanyakan beliau apa? Di hari-hari Sya'ban itu berpuasa. Taib, kita simak hadisnya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta naqula la yasum. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sampai-sampai kita katakan beliau nggak bakal pernah berbuka. Ya, saking banyaknya puasa ini, artinya secara umum di Sya'ban dan di lain Sya'ban. La yasumu hatta naqula la yuftir. Beliau di hari-harinya berpuasa sampai kita mengatakan beliau nggak pernah berbuka. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan beliau berbuka sampai-sampai kita mengatakan beliau nggak puasa lagi. Ya, artinya banyak puasa dan banyak berbuka juga. Ya, kemudian ini yang kita bahas. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasanya sebulan penuh kecuali di Ramadan. Kecuali di Ramadan, artinya 1 bulan full, nggak ada yang berbuka. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat beliau puasa lebih banyak ya kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali di bulan Sya'ban. Artinya hari-hari beliau di bulan Sya'ban itu apa? Puasa. Ya, itu puasa. Hadis ya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Kemudian riwayat lain dari Aisyah juga, beliau meriwayatkan, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan ya aktsar min Sya'ban. Ya, tidak ada 1 bulan full ya Nabi puasakan melebihi dari Sya'ban. Maksudnya saking banyaknya. Fa innahu kana yasumu Sya'bana kullah. Dan beliau berpuasa Sya'ban secara utuh. Ya, secara utuh. Nah, kita jelaskan perkataan Imam Nawawi. Apa maksud dari beliau berpuasa Sya'ban semuanya? Ya, apa maksudnya? Naam. Dan dalam riwayat lain disebutkan, masih riwayat Aisyah ya. Hadis diriwayatkan Muslim, walam arahu sha'iman min syahri qattu aktsara min siyamihi min Sya'ban kana yasumu Sya'bana kullah. Dan aku tidak melihat beliau berpuasa dalam 1 bulan banyaknya ketimbang di bulan Sya'ban. Ketimbang di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'bana kullah. Beliau berpuasa Sya'ban seluruhnya. Berpuasa Sya'ban seluruhnya. Kemudian koma ya, kana yasumu Sya'bana illa qalila. Dan adalah beliau
berpuasa mengisi di bulan Sya'ban, ya, berpuasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit sekali yang beliau enggak puasa. Ini tafsirannya. Karena yasumu Sya'ban illa qalila, dan beliau ya banyak berpuasa 1 bulan full di bulan Sya'ban illa qalila, kecuali sedikit beliau yang enggak puasa. Artinya banyakkan beliau ini berpuasa. Nah, makna kana yasumu Sya'ban illa qalila ini tafsiran terhadap perkataan Aisyah bahwasanya beliau berpuasa full dalam Sya'ban. Ya, berpuasa full dalam Sya'ban, kemudian ditafsirkan sama beliau yakni illa qalila, kecuali sedikit sekali beliau berbuka. Karena dalam kaidah disebutkan nggak boleh kita berpuasa 1 bulan full, nggak boleh. Kecuali di Ramadan. Karena nggak boleh kita mengkhususkan 1 bulan full untuk puasa, nggak boleh. Kecuali hanya di Ramadan. Makanya ini tafsiran yang benar. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Dan beliau berpuasa Sya'ban hampir semuanya kecuali sedikit sekali yang mana beliau berbuka. Ya, itu yang disebutkan oleh Aisyah. Wa naqala Tirmidzi an Ibnu al-Mubarak qal jaizun fi kalamil Arab idza shama akthar asy-syahr an yuqal shamahu kullah. Boleh dalam perkataan Arab ya, apabila ingin menggambarkan saking banyaknya puasa 1 bulan dia mengatakan beliau berpuasa 1 bulan full, boleh. Ya, menunjukkan ini saking banyaknya sehingga kita mengatakan full, hampir full. Padahal aslinya beliau tidak berpuasa 1 bulan full. Nah, ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kata beliau Al-Imam Nawawi rahimahullah taala memaksudkan dari riwayat Aisyah kana yasumu Sya'ban kullah, beliau berpuasa Sya'ban full, kana yasumu Sya'bana illa qalila, kemudian koma beliau berpuasa Sya'ban kecuali sedikit sekali yang berbuka. Kata Imam Nawawi, penjelasan yang kedua itu adalah tafsiran terhadap kalimat yang pertama. Kalimat pertama menunjukkan Nabi berpuasa full Sya'ban. Kemudian dipertegas yakni illa qalila, kecuali sedikit yang beliau tidak berpuasa. Jadi ayyuhal ikhwah, dari hadis ini telah jelas bahwa boleh mengkhususkan Sya'ban untuk berpuasa. Tapi dengan dari awal ya sampai akhir perbanyak. Artinya memperbanyak. Itu dikembalikan ke kemampuan masing-masing. Mau seminggu full juga enggak masalah. Mau 1 bulan full juga enggak masalah, kecuali dilebihkan atau dikasih jarak 3 atau 4 hari sebelum Ramadan agar tidak dikatakan berpuasa full. Karena Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban. Atau ini puasa Daud, enggak masalah. Ya, atau berpuasa Daud enggak masalah. Artinya sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Dalam rangka untuk meniatkan puasa Sya'ban. Taib ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Lataif Al-Ma'arif, siyamu Sya'ban afdal min siyamil ashhuril hurum. Puasa di bulan Sya'ban termasuk yang afdal ya ketimbang berpuasa di bulan haram. Di bulan haram itu bulan yang disucikan, yang mana orang Arab nggak boleh perang, dan dosa-dosa yang apabila dikerjakan bisa dilipat gandakan. Seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan haram. Kata Ibnu Rajab, siam Sya'ban, puasa Sya'ban itu lebih afdal ketimbang Anda puasa di bulan haram. Wa afdalu tatawwu', dan yang paling afdal dari tatawwu' ya. Dan puasa Sya'ban ini afdalu tatawwu', puasa yang paling afdal tatawwu', secara tatawwu' yakni secara sunnah. Yang paling afdolnya. Kenapa? Maka qarib min Ramadan qablahu wa ba'dahu. Yang dekat dengan bulan Ramadan sebelumnya atau setelahnya. Artinya, kata Ibnu Rajab Al-Hambali,
rahimahullah ta'ala, kenapa dikatakan afdol siyamu Sya'ban ketimbang puasa-puasa yang lain? Karena dia mendekati Ramadan. Kata beliau, seakan-akan puasa Sya'ban ini seperti sholat nafilah rawatib yang berdampingan dengan sholat fardu. Yang berdampingan dengan sholat fardu. Karena sholat nafilah itu tugasnya apa sih? Untuk menambal sholat fardu yang masih banyak bolong-bolongnya. Ditambal. Nah, puasa Ramadan itu yang wajib. Ya, kalau puasanya banyak yang bolong-bolong, maka ditambal dengan puasa sunnah. Puasa sunnahnya apa? Puasa Sya'ban sebelum Ramadan dan puasa Syawal setelah Ramadan. Ya, maka puasa Syawal setelah Ramadan dan puasa Sya'ban sebelum Ramadan ini bagaikan sholat rawatib bagi sholat fardu. Karena yang afdalu tatawwu yang mendekati dengan kewajiban. Afdalu tatawwu yang mendekati dengan kewajiban. Afdalu siyam yang dekat dengan Ramadan. Ya, afdalu sholati tatawwu salatun nawafil. Ar-rawatib, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Jadi itu ya, untuk tujuannya untuk menambal. Karena kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang amalan wajib kita. Masih ingat enggak tentang awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamah salatuhu. Pertama kali amalan yang akan dihisab pada hari kiamat dari amalannya adalah tentang salatnya. Salat di sini salat apa? Salat wajib atau salat sunnah? Salat wajib. Dari mana tahunya? Lihat sambungan hadisnya. Unzuru ila abdi. Lihatlah kepada hambaku. Bagaimana salatnya? Kalau salatnya benar, maka kasih yang komplit pahalanya. Tapi kalau salatnya masih banyak yang jauh dari maksimal, maka lihat lagi kepada hambaku. Hal lahu min tatawwu'? Apakah dia punya salat tatawwu', salat sunnah? Ini salat sunnah. Kalau punya, maka tolong ditambalkan salat fardu tersebut. Tolong ditambalkan salat fardu tersebut sehingga bisa bernilai. Tapi kalau salat fardunya bolong-bolong, nggak ada salat sunnahnya, ya sudah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Kata para ulama, kita akan ditanya tentang amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib. Ya, entah itu salatnya, entah itu puasanya. Ya, puasanya kita akan ditanya. Karena yang akan ditanya wajib. Kalau wajibnya banyak yang salah, bisa berdosa. Makanya ditambal dengan puasa amalan yang sejenis. Dari salat ya salat sunnahnya. Dari puasa, puasa sunnahnya untuk menambal puasa tersebut. Bisa dipahami ya. Makanya kata Ibnu Rajab, siyamu Sya'ban afdal daripada puasa-puasa yang lain. Sudah masuk Isya? Belum? Di sini sudah masuk ya. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian apa sih hikmahnya kita diperintahkan untuk ya mengkhususkan Sya'ban dengan perbanyak puasa? Ya, apa hikmahnya? Tadi disebutkan ya karena dekat dengan Ramadan, iya apa tidak? Disebutkan juga oleh para ulama lain walaupun ini di waqad ikhtalafa aw waqad ikhtulifa fil hikmati fi takhsis Sya'ban bi kathrati siyam li ikhtilafi riwayat fi dzalik. Dan ulama berselisih pendapat tentang hikmah kenapa bulan Sya'ban dikhususkan dengan perbanyak puasa. Karena banyak riwayat yang berbeda-beda. Wa asahhu ma jaa'a fi, dan yang paling sahih hikmahnya adalah dalil yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Usamah ibn Zaid. Wa fihi qal qultu ya Rasulullah, Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, walam araka tasumu min syahrin minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban. Aku tidak melihat engkau
memperbanyak puasa di bulan-bulan tertentu kecuali Sya'ban. Ada apa nih ya Rasul? Kok kenapa engkau mengkhususkan bulan Sya'ban untuk berpuasa? Simak nih jawaban Rasul yang mana ini hikmah kita disyariatkan untuk perbanyak puasa. Kata beliau, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Itulah bulan yang kebanyakan manusia ya lalai antara bulan Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan tersebut amalan hamba dipaparkan kepada Rabbul Alamin. Amalan hamba dalam 1 tahun 11 bulan itu dipaparkan kepada hamba di bulan Sya'ban. Ya, semuanya dia paparkan. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan, mencintai tatkala amalanku dipaparkan, diangkat ke hariban Allah Azza wa Jal wa ana sha'im, dalam keadaan aku berpuasa. Dalam keadaan aku berpuasa. Makanya disyariatkan perbanyak puasa karena amalan manusia tatkala itu, ini kaum muslimin, diangkat dan dipaparkan kepada Rabbul Alamin. Ya, itu diantara hikmah kenapa kita mengkhususkan Sya'ban untuk apa? Untuk berpuasa, ya, puasa sunnah, ya, dalam rangka karena amalan seorang hamba dipaparkan kepada Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku menginginkan tatkala amalanku diangkat, dipapar kepada Allah Azza wa Jalla dalam keadaan berpuasa. Tapi kita break sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Nah. Baik, ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah yakum. Tadi telah kita sebutkan bahwasanya boleh seorang untuk mentakhsis Sya'ban secara umum dari awal permulaan bulan sampai akhir untuk banyak berpuasa. Tapi perlu diingatkan, itu diperintahkan bagi mereka yang banyak berpuasa dari awal-awalnya. Ya. Tapi kalau sudah masuk sudah pertengahan bulan Sya'ban, lebih baik jangan banyak berpuasa. Agar untuk bisa membedakan, ya, karena pertama ada larangannya, Anda belum bisa menyebutkan dalilnya di sini, ya. Tapi perlu ditegaskan. Yang kedua, karena sudah mepet dengan Ramadan. Dan yang ketiga, dalam rangka untuk tidak menyerupai orang-orang yang melakukan bid'ah yang nanti kita akan sebutkan. Karena mereka ada yang mengkhususkan di pertengahan Sya'ban dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Tapi kalau ingin puasa Senin Kamis tidak masalah, atau puasa sunnah lainnya, ya. Tapi kalau sudah memperbanyak, dimulai dari pertengahan, lebih baik jangan memperbanyak. Tapi boleh untuk berpuasa sekali 2 kali, misalnya puasa sunnah, atau puasa Ayyamul Bid, puasa Senin Kamis, ya, untuk memulainya. Makanya kita sekarang sudah masuk 12, masih bisa untuk memulai dari puasa Sya'ban. Tapi kalau sudah masuk 15, 16, baru kita memulai, maka lebih baik jangan untuk dilakukan. Baik, ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat adalah amalan-amalan yang bid'ah yang dilakukan di bulan Sya'ban. Amalan-amalan yang baru yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, dan ini bid'ahnya munkarah yang harus diingkari, tidak boleh dilakukan dan berdosa bagi siapa saja yang melakukannya, yang berkaitan dengan amalan di bulan Sya'ban. Yang pertama disebutkan oleh beliau Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, bid'atus salatil alfiyah. Salat alfiyah. Alfiyah ini 1000. Entah itu 1000 rakaat atau bacaannya yang 1000. Nanti kita akan sebutkan kaifiyahnya. Kata beliau, salat alfiyah ini bid'ah. Wa hadhihi min muhdatsatin wa bid'ah. Ini termasuk perkara baru dalam agama dan ini bid'ah. Wa bid'ah. Lailatul nisfi min Sya'ban. Mereka lakukannya di Lailah nisfi min Sya'ban. Kalau sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, 15. Wa hiya mi'atu rakaah. Yaitu mereka melakukannya 100 rakaat. Ya, 100 rakaat tusalla jama'atan, dengan berjamaah salatnya. Dengan
berjamaah. Yaqra'u fiha al-imam fi kulli rak'atin surat al-ikhlas 10 marrat. Imamnya membaca di setiap rakaat surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad 10 kali. Ya, jadi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Titik. Enggak langsung Allah Akbar, baca lagi. Jadi setiap rakaatnya berapa? 10. Ya, 10 kali 100 berapa? 10 kali 100 sudah 10. Ya, makanya dengan alfiyah. Mereka melakukannya 100 rakaat. Di setiap rakaatnya dia membaca kulhu sampai selesai dikali 10. Dari mana ini amalannya? Ada apa enggak? Ya. Wa in syaa, atau cara yang kedua, shalla 10 rakaat. Wa in shalla 10 rakaat, cukup salatnya 10 rakaat saja. Yaqra'u fi kulli rak'ah ba'dal Fatihah qul huwallahu ahad 100 marrah. Ya, di setiap satu rakaatnya membaca kulhu 100 kali. Jadi dibalik. Kalau tadi 100 rakaat, kulhunya berapa? 10, jadi 1000. Kalau ini 10 rakaat saja. Ya, 10 rakaat saja, tapi baca kulhunya 100 kali. Ya, 1000 juga. Intinya 1000. Makanya dinamakan salatu alfiyah, alf dari kalimat alf, 1000. Ya. Wa hadhihi bid'atun munkarah. Ini bid'ah yang munkar, yang diingkari, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa ammal hadithul marfu fi hadhihi as-salatil alfiyah fa kadhibun mawdu'un bittifaqi ahli al-ilm bil hadith. Adapun hadis-hadis yang dinisbatkan kepada Nabi tentang salat alfiyah, maka kata Syekh Al-Islam Taimiyah, kadzib, dusta, wa maudhu', palsu, bittifaqi ahli ilm bil hadis, yang mana ulama hadis sudah menandatanginya, sudah mensepakatinya ini kadzib wa maudhu', palsu. Jadi jelas ya, ini tidak boleh dilakukan, mungkar, maksiat. Qala Ibnul Qayyim, wal ajabu mimman syamma raihatal ilmi bis sunani an yaghtarra bimithli hadza al hadhiyan wa yusalliha. Yang lebih anehnya lagi, kata Ibnul Qayyim, ada orang yang ngaku-ngaku punya ilmu ya tentang sunnah tapi ikut-ikutan salat alfiyah ini. Ya, ini enggak benar. Ya, ini bid'ah. Itu bid'ah yang pertama. Amalan bid'ah yang lain yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah takhsisu lailatin nisfi min Sya'ban bisalatin wa nahariha bisiyam. Mengkhususkan satu malam di nisfu Sya'ban. Apa artinya nisf? Setengah. Nah, ini pertengahan bulan 15. Ya, 15 bulan Sya'ban. Di malamnya, berarti malam 15. Tanggal 14 malam 15. Dengan apa? Dengan menghidupkan dengan sholat malam. Di malamnya. Dan di siangnya berpuasa. Nah, makanya ini nih, kita nggak boleh, kalau sudah masuk 15, kalau belum banyak berpuasa sebelumnya, lebih baik jangan. Karena takut meniru mereka. Ya, dengan puasa, siangnya dia puasa, malamnya dia sholat. Dalam rangka apa? Takhsis, mengkhususkan malam Lailatul Nisfi Sya'ban, ya, Nisfi Sya'ban. Mereka pakai dalil. Ya, dalilnya ini Pak, nanti kita sebutkan derajatnya. Mereka menggunakan hadis, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila sudah masuk malam nisfu Sya'ban, maka qumu lailaha, lakukanlah qiyamul lail, salat malam, wa sumu naharaha, dan berpuasalah di siangnya. Kata beliau, Syekh Ibrahim, hadzal hadis la asla lahu, tidak ada asal usulnya dari Nabi SAW, alias ngarang indah. Ya, tidak ada dalilnya. Ya, wala yu'mal, dan tidak diamalkan menurut ahlul ilm, karena ini bukan hadis. Illa bima thabata minas sunnah, kecuali yang diamalkan yang sesuai dengan sunnah saja. Fatabayyana bid'atu ihya'i lailatin nisfi min Sya'ban, maka telah jelas ini adalah amalan bid'ah, yaitu menghidupkan malam nisfi Sya'ban dengan perayaan tertentu, ya, dengan perayaan tertentu. Ya, nggak boleh kita melakukan perayaan atau melakukan acara
nisfu Sya'ban, nggak boleh. Ya, wa amma siyamul khamis asyar min Sya'ban. Adapun seseorang berpuasa di 15 Sya'ban. Ya, fa in kana bihadhihi niyyah fa bid'ah. Kalau dia mengkhususkan ini dalam rangka untuk nisfu Sya'ban, ini bid'ah. Wa in qasada bisyamihi siyama ayyamil bid ma'a yawmaini qablahu fa hadhihi sunnah. Kalau dia meniatkan puasa ayyamul bid, karena ayyamul bid itu tanggal berapa? 13, 14, 15, ya. Disertai dengan 2 hari sebelumnya, maka ini sunnah. Maka ini sunnah yang telah sahih. Walakin siyamu ayyamil bid laisa khasan Sya'ban, akan tetapi perlu kita ketahui puasa ayyamul bid tidak hanya di bulan Sya'ban saja. Kenapa harus di bulan Sya'ban nih? Yang lain-lainnya enggak. Begitu Sya'ban puasa. Ya. Nah, jangan sampai mengkhususkan. Tapi kalau kebetulan ingat, ya enggak masalah. Tapi kalau sampai mengkhususkan ya dengan Sya'ban, dengan ayyamul bid, ya, padahal dia enggak pernah, apalagi dalam rangka untuk nisfu Sya'ban, maka ini tidak boleh, ya. Baik, kemudian amalan bid'ah yang lain, dan ini kita tutup, adalah salatu sitti raka'at fi lailatin nisfi min Sya'ban biqasdi daf'il bala wa tulil umur ma'a qira'ati surati Yasin wa du'a. Fadzalika minal bid'il muhdatsati allati lam yadulla 'alaiha dalilun minasy-syar'i. Ya, salat 6 rakaat di malam nisfu Sya'ban dengan maksud tolak bala. Dengan maksud tolak bala dan dengan maksud supaya umurnya dipanjangkan oleh Allah, ya, dan baca surat Yasin. Sebagian lagi membaca surat Yasinnya 3 kali. Ya, baca surat Yasinnya 3 kali. Ya, katanya untuk memperpanjang umur, kata mereka. Doa kemudian ditutup dengan doa. Maka kata Syekh, fadzalika minal bid'ah, ini termasuk bagian dari amalan bid'ah yang diada-adakan, yang tidak ada dalilnya sama sekali. Bal sarraha al-ulama bi bid'iyatiha. Bahkan ulama terang-terangan mengatakan ini jelas amalan bid'ah yang harus diingkari. Qala al-Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini Imam Syafi'iyah. Mazhabnya mazhab Syafi'i. Di Indonesia kan mazhab fikihnya apa? Syafi'i. Nah, ini pembesarnya nih. Pembesar Imam Syafi'i, pembesar mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah mengatakan as-salatul ma'rufah bi salatir raghaib. Salat yang ma'ruf yang sudah diketahui yaitu salat raghaib yang dikerjakan 12 rakaat yang dilakukan antara maghrib dan isya di awal Jumat di bulan Rajab. Ya, salat raghaib di bulan Rajab. Wa salatu lailati nisfi min Sya'ban mi'ata raka'ah wa hatani salatan, dan salat lailatul nisfi Sya'ban di malam nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kata Imam Nawawi, ya, lihat Imam Nawawi yang mengatakan wa hatani salatani bid'atan wa munkaratan qabihatan. Maka 2 salat ini adalah bid'ah, mungkar, qabihatan, yang buruk. Wala yaghtarru bidzikrihima, dan jangan sampai terkecoh dengan penyebutan 2 salat ini walaupun disebutkan di kitab-kitab ulama seperti Qutul Qulub wa Ihya Ulumuddin, ya, Imam Ghazali, ya. Kenapa? Karena itu tidak ada dalilnya sama sekali. Wala bil haditsin madhkur fihi, tidak ada hadis pun yang menjelaskan tentang 2 salat tadi. Salat raghaib yang di bulan Rajab atau salat 100 rakaat atau 6 rakaat tadi dengan baca surat Yasin di bulan nisfi Sya'ban. Fa inna kulla dzalika batil. Ini semua batil. Wala yaghtarru bi ba'dhi man ishtabaha alaihi hukmuhuma minal a'immah. Jangan sampai kita terkecoh dengan orang yang menjadikan ini baik walaupun dari ulama-ulama mereka yang sampai menuliskan kitab seperti itu semua. Fa innahu ghalit fi dzalik, ya, karena ini adalah termasuk kesalahan. Ya, karena ulama bisa salah bisa benar. Yang benar itu cuma siapa? Cuma siapa? Rasul SAW. Ya, kata Imam Malik rahimahullah, semua orang perkataannya
bisa diikuti dan bisa diambil. Ya, kecuali siapa? Kecuali sahibu hadzal qabr, kecuali penghuni kubur ini, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ayuhal ikhwah tentang bulan Sya'ban, ya, dan penjelasan keutamaannya serta amalan yang disyariatkan dan amalan yang bid'ah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya. Yang baiknya bisa kita amalkan yang disyariatkan, dan yang buruknya bisa kita tinggalkan dan kita jauhi, ya, agar tidak terjerembab sebagaimana orang-orang terjerembab. Wabillahi taufik wal hidayah. Naktafi, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.